Shalom Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Ibu Eli untuk pujian-pujiannya yang begitu indah dan luar biasa memberkati kita siang hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Indri dan tim SSM Bandung. Kalau hari ini saya boleh diberi kesempatan kembali untuk sharing akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, seperti pujian yang tadi dinaikkan oleh Ibu Eli, rasanya peneguhan banget dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan siang hari ini, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kondisi yang kita hadapi hari-hari ini tidak mudah ya. Baik dari politik, baik dari alam, baik dari bisnis, rasa-rasanya semuanya digoncang, saudara. Rasanya kalau kita melihat secara logika, secara dunia, nggak ada pengharapan. Kalau kita melihat dengan mata fisik, rasanya mau dibawa kemana hari ini? Bisnis mau dibawa kemana? Ya, perpolitikan mau dibawa kemana, rasanya terus memanas kondisi hari ini. Seperti cuaca yang ada di Bandung hari ini, begitu panas luar biasa. Tetapi kita satu hal percaya Bapak Ibu, saudara dan saya adalah pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan yang diberkati Tuhan. Selalu ada kekuatan di dalam Tuhan, selalu ada kedamaian di dalam Yesus. Dan satu hal, ya saya diingatkan siang hari ini di dalam Efesus 6 ayat 10, mari kita lihat sebentar. Efesus pasal ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal ke-6 ayat 10 dikatakan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini yang Tuhan rindukan bagi saudara dan saya sebagai gerejanya, sebagai keluarga-keluarga Allah di akhir zaman. Kalau kita melihat secara jujur hari ini berapa banyak orang yang kecewa sama Tuhan, mereka jenuh berdoa, jenuh pergi ke gereja, bahkan tidak sedikit yang kembali ke dunia lama, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tekanan yang bertubi-tubi, persoalan yang bertubi-tubi. Makanya ketika saya diingatkan firman Tuhan ini, betapa luar biasanya ayat ini. Ayat ini berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Keluarga yang kuat di dalam Tuhan, gereja Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, maka pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, orang-orang seperti inilah yang akan sanggup menahan setiap godaan di akhir zaman, Bapak Ibu. Makanya Tuhan berkata kepada Rasul Paulus waktu itu, agar jemaat di Efesus mereka kuat di dalam Tuhan, saudaraku. Karena secara jujur memang hari-hari ini nggak mudah ya, Bapak Ibu. Tidak mudah. Tidak sedikit orang yang stres. Tidak sedikit orang-orang yang menjadi gila hari-hari ini, saudaraku. Banyak orang yang, maaf bicara, mereka bunuh diri. Sudah tidak punya pengharapan. Tapi kita melihat siang hari ini di dalam firman Tuhan bahwa saudara dan saya harus kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada jawaban lain, tidak ada solusi lain selain saudara dan saya semakin menggantungkan hidup kita kepada Dia. Menggantungkan harapan kita kepada Tuhan untuk menjadi pribadi yang kuat, menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus mencari Dia lebih lagi setiap hari. Berdoa lebih banyak, menyembah lebih banyak, membaca firman Tuhan lebih banyak. Berdiam di dalam hadirat-Nya lebih banyak, saudaraku. Karena gelombang yang di akhir zaman ini luar biasa. Persoalannya, musuh yang saudara hadapi dan saya hadapi itu tidak terlihat. Kalau terlihat gampang kan, batang hidungnya, oh kelihatan, bisa, mudah dilawannya. Tetapi musuh yang saudara dan saya hadapi siang hari ini, di akhir zaman ini tidak terlihat, Bapak Ibu. Dialah iblis yang ingin meruntuhkan imanmu, menghancurkan hubunganmu dengan Tuhan, menghancurkan keluargamu. Itu sebabnya firman Allah siang hari ini diingatkan, ayo kita semakin kuat di dalam Tuhan.
Biar akar-akar iman kita, biar akar-akar pengharapan kita tuh semakin dalam, tercacak di dalam Dia, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa orang-orang yang terus mencari mata air di dalam Tuhan, orang-orang yang terus mencari-cari Tuhan, orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan, seperti pujian tadi berkata, akan terbang tinggi di tengah badai, Bapak Ibu. Akan kuat apapun badai yang dihadapi. Tetapi orang yang mengandalkan kekuatannya, firman Allah berkata, maka orang yang seperti itu akan mudah lelah, gampang takut, gampang kecewa, gampang stres, saudaraku. Saya ingin berkata, seberat apapun tantangan yang dihadapi oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari, waktu kita kuat di dalam Tuhan, kita akan selalu menemukan jalan keluar yang indah. Kita akan menemukan jalan keluar yang ajaib waktu saudara dan saya semakin kuat di dalam Tuhan. Maka itu, saya ingin berkata, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Apalagi hitung-hitungan untuk mencari Tuhan. Aduh, ini waktunya bisnis. Aduh, ini waktunya untuk bekerja. Jangan hitung-hitungan hari-hari ini dengan Tuhan, Bapak Ibu. Waktu kita semakin bergairah mencari Tuhan, di situ kita akan semakin dikuatkan, diteguhkan, diberikan damai sejahtera, diberikan sukacita oleh Tuhan, Bapak Ibu. Menghadapi keadaan yang tidak mudah, menghadapi keadaan yang sulit ini. Saudara akan dibekali, saudara akan diberi kekuatan, saudara akan dibedakan seperti bangsa Israel. Keadaan sekelilingnya waktu itu bangsa Israel, saudaraku, dalam keadaan kelaparan waktu berada di Mesir. Tetapi justru negara yang tidak mengenal Allah, karena ada bangsa Israel dipelihara secara luar biasa oleh Tuhan. Di tanah Goshen, pasti Bapak Ibu ingat cerita ini. Keajaiban terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, berkat Allah dinyatakan atas bangsa Israel waktu mereka ada di Mesir, saudaraku. Kenapa? Ada tangan yang kuat, ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang besar memelihara bangsa ini. Mungkin Bapak Ibu ingat sejarah perang Yom Kippur Israel, perang 6 hari, saudaraku. Waduh, kalau saya baca sejarahnya itu diserbu oleh liga-liga Arab, Bapak Ibu. Bangsa Israel adalah bangsa yang kecil. Andai kata dibom aja, bom nuklir udah hancur berantakan bangsa Israel. Itu saya baca sejarahnya. Diserbu oleh kurang lebih 7 negara, Bapak Ibu, selama perang Yom Kippur, perang 6 hari. Tetapi aneh, bangsa Israel keluar menjadi pemenang. Nggak masuk akal, nggak masuk logika. Bapak Ibu mungkin yang pernah mengunjungi Israel, dengan mata kepala Bapak Ibu sendiri lihat, bagaimana tanah yang gersang bisa menghasilkan sayur-sayuran yang luar biasa, buah-buahan yang begitu luar biasa. Bahkan buah-buahan ini diekspor ke seluruh dunia sampai detik siang hari ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bangsa Israel, saudara dan saya memiliki Tuhan yang besar. Saya ingin berkata, jangan kecil hati, jangan takut, jangan tawar hati. Seperti apa yang dikatakan Yosua, Musa kepada Yosua waktu, jangan kecut dan tawar hati Yosua. Lihat, Tuhanmu besar, Tuhanmu dahsyat, Tuhanmu ajaib. Waktu itu Tuhan berfirman kepada Yosua, kepada seorang pemuda yang belum berpengalaman untuk menggantikan Musa, saudaraku. Waduh, mungkin dia berpikir, buset, ini 2 juta lebih bangsa Israel yang harus dipimpin nih. Udah tegar tengkuknya luar biasa. Masing-masing punya pembawaan karakter yang luar biasa. Yosua sempat ketar-ketir, saya percaya Bapak Ibu. Belum punya pengalaman. Ya, tetapi ketika firman Tuhan itu datang, jangan kecut dan tawar hati. Lihat Tuhan yang berjalan di depan engkau, Yosua. Dan janji yang sama hari ini ditujukan kepada saudara dan saya. Jangan biarkan iblis menutup mata iman kita, Bapak Ibu. Ingat, saudara dan saya punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang ajaib. Selalu ada keajaiban, selalu ada jalan keluar, selalu ada pemulihan di dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Betul.
Makanya hari ini kalau saya lihat di persekutuan Zoom siang-siang, lihat muka-mukanya cerah semua. Muka-muka yang penuh pengharapan. Benar nggak? Nggak ada muka yang loyo hari ini. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu keluarga-keluarga Allah yang punya pengharapan di dalam Yesus. Yang selalu mencari Tuhan. Pemazmur berkata, saudaraku, pohon yang ditanam di tepi aliran air itu tidak akan pernah kering, Bapak Ibu. Akan segar, berbuah pada waktunya. Luar biasa. Jadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu, nggak ada istilah stres. Nggak ada istilah, waduh, terus paranoid ya saudaraku. Nggak ada. Kenapa? Karena Bapak, Ibu, saudara, dan saya, yang dicari adalah Tuhan. Kecuali yang dicari itu dukun, paranormal. Makin stres lah kita. Saudaraku, yang dicari dukun, ya ampun. Namanya aja paranormal. Aduh, yang dicari paranormal. Lari ke dukun, biar bisnisnya laku, biar sakitnya sembuh. Bukan tambah laku, bukan tambah sembuh, tambah hancur, saudaraku. Mari hari ini Tuhan mengingatkan kita sebagai keluarga Allah, sebagai gereja Tuhan. Biar kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tancapkan akarmu, tancapkan pengharapan, tancapkan imanmu di dalam Dia, saudaraku. Jangan kecut, jangan tawar hati. Jangan kecut, jangan tawar hati. Jangan takut melihat dunia yang gonjang-ganjing. Ingat, Tuhan berjalan di depanmu. Dia yang memberikan kemenangan. Dia yang memberikan kekuatan. Dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan, dalam segala aspek seluruh kehidupan kita, saudaraku. Kalau iblis ingin saudara mundur dari Tuhan, betul, itu kesenangan iblis. Dan ingat, iblis tidak pernah mengenal kata pensiun, Bapak Ibu. Nggak ada. Makanya Bapak Ibu mencari Tuhan jangan pensiun dong. Benar nggak? Jangan pensiun untuk cari Tuhan. Iblis nggak kenal kata pensiun. Dia terus mencari celah agar saudara dan saya berhenti ikut Tuhan. Bahkan kalau bisa masuk ke dalam neraka, saudaraku. Itu keinginan setan. Makanya betapa berbahayanya ketika saudara memutuskan mundur dari Tuhan, kecewa dari Tuhan, bahkan berhenti berdoa. Ya ampun, hello, bahaya, saudaraku. Jangan, Bapak Ibu ya. Ini yang pertama saya diingatkan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, mari saudara. Kita tidak berjalan sendiri. Kita punya Bapa yang luar biasa. Tadi puji-pujian begitu luar biasa. Kita selalu diingatkan, kita punya Bapa yang besar. Kalau kita melihat Daud, kadang-kadang Daud juga merasa seolah-olah Tuhan tuh meninggalkan hidupnya. Tuhan, kenapa engkau tidak mendengarkan doaku? Daud sering berkata gitu di dalam Mazmur-Mazmurnya. Aku menangis tengah malam, kata Daud. Aku menjerit, aku membasahi tempat tidurku dengan air mataku. Bayangkan, yang jadi musuhnya anaknya sendiri. Absalom mau membunuh Daud, saudara. Apa enggak sedih hati Daud? Sehingga dia sering nangis sama Tuhan. Dan jeritanya itu, saudaraku, didengar oleh Tuhan. Bahkan sampai hari ini, firman Allah berkata, Daud adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Kenapa? Jeritannya, tangisannya, harapannya selalu dibawa ke dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu. Percayalah, air mata saudara, harapan saudara, jeritan saudara, waktu dibawa kepada Tuhan, gak akan pernah sia-sia. Gak akan pernah sia-sia, saudara. Percaya. Dia mendengar, dia melihat. Dia pencipta langit dan bumi. Dan dia sekarang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Menebus dosa saudara, memerdekakan, mengubahkan, memperbaharui. Itu sebabnya firman Allah, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hei, hayo. Anda dan saya punya Tuhan yang besar. Jangan lihat dunia, jangan lihat hoax. Bukankah banyak hoax kali ini di grup-grup WA, di televisi? Jangan dengerin hoax-hoax, saudaraku. Dengar apa kata firman Tuhan. Anda dan saya akan dikuatkan, diperbaharui, diberikan semangat yang baru, diberikan kekuatan yang baru untuk menapaki
hari depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Itu Tuhan kita, Bapak Ibu. Sebab saya berkata, jangan pernah menyerah, Bapak Ibu, tetaplah kuat di dalam Dia. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Pandang Tuhanmu yang besar, pandang imam besar yang sudah mau turun, berubah menjadi manusia, agar saudara dan saya lepas dari cengkraman setan. Diampuni segala dosa dan pelanggaran kita, diberikan hidup yang baru. Agar kelak pada waktunya saudara dan saya menikmati hidup yang kekal bersama Tuhan. Wah, ini indah sekali Bapak Ibu. Waktunya sebentar lagi, Bapak Ibu. Mari kita tetapkan langkah kita, kekuatan kita di dalam Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, di dalam 1 Petrus 5, ayat 8 dan 9 kita lihat bersama. 1 Petrus 5, ayat 8 dan 9. Dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudaraku, yang kedua dikatakan di dalam ayat 8 bahwa agar kita sebagai keluarga-keluarga Allah selalu sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Karena musuh tadi itu nggak kelihatan. Dan seperti yang tadi saya bilang, musuh kita tuh setan tuh nggak pernah pensiun, Bapak Ibu. Dia berkeliling, dia mencari celah. Dia berusaha meruntuhkan imanmu kembali. Dia berusaha menarik hidupmu kembali untuk berbalik dari Tuhan. Itu pekerjaannya, itu tipu muslihatnya. Agar saudara tidak mengandalkan Tuhan. Padahal kita berhenti mencari Tuhan. Agar kita lupa kepada janji-janjinya, saudaraku. Makanya ayat di dalam 8 ini kita diperintahkan untuk selalu waspada, sadar. Aduh, gua udah kejauhan nih. Aduh, saya udah jauh nih, udah jarang berdoa nih. Bangkit lagi, saudara. Jangan dibiarin. Saya ingat Pastor Philip Mantova pernah berkata, waktu engkau udah nggak mau berdoa, waktu engkau udah nggak mau membaca firman Tuhan, paksa, kata Pastor Philip Mantova. Benar, saudaraku. Kita harus paksa. Males nyembah, males muji Tuhan, paksa, saudaraku. Jangan biarin. Waktu kita membiarkan, maka setan menang. Iblis menang. Dia semakin kuat. Saudara mungkin tahu seorang pedagang tukang gorengan atau pisang goreng, ya Bapak Ibu. Waktu belum kompor itu dinyalakan, saudaraku. Waduh, itu lalat pada nempel, bener nggak? Lalat hijau semuanya, banyak dengan kawan-kawannya. Waktu belum kompor itu dinyalakan. Tapi waktu pedagang gorengan itu mulai menghidupkan kompornya, cek langsung api yang biru itu nyala. Satu pun lalat hijau nggak ada yang nempel, saudaraku. Ini satu gambaran. Waktu Bapak Ibu apinya menyala-nyala di dalam dia, setan belang manapun nggak akan bisa merusak hidup. Benar. Waktu kita selalu sadar dan berjaga-jaga, maka api rohani kita tuh akan terus menyala-nyala, saudara. Setan takut, setan terkencing-kencing melihat saudara. Benar. Setan gemetaran melihat saudara. Waduh, gila si ibu ini mah yang rajin di SSM, apinya gede katanya. Wah, si ibu ini yang sering nyembah nih, Ibu Audrey, Ibu Jince, Ibu Muri. Wah, apinya luar biasa. Takut gua kesamber nih sama yang model-model Kristen seperti ini, saudaraku. Betul, Bapak Ibu. Waktu api saudara besar, tantangan jadi kecil. Masalah jadi kecil. Waktu api kita gede, saudaraku, setan sebesar apapun dia takut. Makanya saya punya istilah kalau iman tuh jangan seperti pohon Natal, Bapak Ibu. Pohon Natal kan kerlap-kerlip. Kalau pohon Natal kan indah, Bapak Ibu. Pohon Natal indah. Tapi kalau api kita, kerlap-kerlip. Kerlap Senin Kemis, timbul tenggelam. Ya itu nggak bagus, Bapak Ibu. Tapi biarlah kita tuh terus stabil, sadar, dan berjaga-jaga. Karena ingat, musuh kita tuh licik. Licik banget, licin. Saudaraku, licin. Tetapi kalau Bapak Ibu seperti seorang TNI,
prajurit Kopassus. Bapak Ibu tahu kan prajurit Kopassus? Nah, saya ingin berkata, saudara dan saya adalah Kopassusnya Tuhan di akhir zaman. Saudara dan saya adalah prajurit-prajuritnya Tuhan di akhir zaman. Angkat senapanmu, angkat senjatamu, hancurkan panah-panah api si iblis yang menyerang hidupmu, keluargamu. Ayo, jangan pasrah, jangan diem. Karena saudara udah diberi otoritas. Gunakan otoritas itu, saudaraku. Makanya di dalam ayat 9 dikatakan kita harus melawan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jangan terus membesar-besarkan pekerjaan setan. Iya ya, si iblis mah. Ih, gila, gede banget iblis mah. Setan-setan. Terus iblis yang dibesar-besarkan, saudara. Stop. Mari mulai sadar dan berjaga-jaga bahwa saudara dan saya diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Lukas 10 ayat 19 dikatakan, saudaraku. Saudara dan saya diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking adalah gambaran dari iblis, setan, dan roh jahat yang mau merusak hidup kita di akhir zaman. Gunakan otoritas, Bapak Ibu. Jangan diam. Jangan pasrah dengan keadaan. Saudara lebih dari pemenang bersama Tuhan. Kita punya masa depan yang cerah bersama Tuhan. Orang dunia boleh sepi bisnisnya ya. Tetapi anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan yang hari ini ikut Zoom di SSM. Anda punya berkat spesial, kasih karunia dari Tuhan. Nah, itu yang tidak dimiliki orang yang tidak mengenal Allah, Bapak Ibu. Aneh, memang kita aneh. Karena kita memang Tuhannya luar biasa. Ya, dibenci, kita disuruh diampuni. Benar nggak? Tampar pipi kiri, disuruh diberi pipi kanan. Itu memang orang Kristen tuh aneh. Karena memang Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Mari Bapak Ibu, sadar dan berjaga-jaga. Bahwa dia berjalan keliling, setan itu berjalan keliling. Lawan dia dengan iman yang teguh. Kita adalah Kopassusnya Tuhan. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah berani. Jangan biarkan iblis merusak hidupmu, saudara. Senjata saudara hari ini iman. Senjata kita hari ini adalah doa. Senjata kita hari ini adalah pujian dan penyembahan. Mungkin Bapak Ibu ingat kisah tembok Yeriko. Ketika bangsa Israel di seluruh mengelilingi beberapa kali, saudaraku. Mereka bertempik sorak, mereka memuji Tuhan. Tembok yang begitu tebal itu hancur, saudaraku. Tembok yang begitu tebal itu hancur. Waktu bangsa Israel bersorak-sorai, taat kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Dengan luka-luka yang lebam yang begitu luar biasa. Tetapi tengah malam firman Allah berkata mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Nggak kira-kira Bapak Ibu sampai tahanan-tahanan lain tuh dengar mereka memuji Tuhan. Mereka nggak berbisik-bisik. Jangan keras-keras mujinya, jangan keras-keras. Nanti pada bangun. Enggak, saudaraku. Tapi mereka memuji Tuhan dengan keras. Tengah malam. Dan apa akibatnya ketika pujian penyembahan itu terjadi, Bapak Ibu? Itu Tuhan mendatangkan gempa atas penjara. Sel-sel, bahkan belenggu-belenggu yang membelenggu Paulus dan Silas itu terlepas secara ajaib. Hari ini mungkin saudara berkata, aduh ini masalah udah runyem banget nih. Aduh ini rasanya sepertinya udah nggak ada harapan nih. Puji, sembah Tuhan Bapak Ibu. Biar Tuhan yang menghancurkan ikatan-ikatan dalam hidup kita. Makanya siang hari ini adalah keputusan yang benar ketika saudara datang, bahkan hanya sekedar lewat Zoom ini. Kita memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Di saat inilah Tuhan akan bergerak. Menghancurkan segala ikatan. Melepaskan segala belenggu. Memberikan jalan keluar pada setiap persoalan dan masalah saudara. Luar biasa, saudaraku. Bayangkan, saudaraku. Luka udah menganga, mungkinnya dipukulin sedemikian rupa. Tetapi Paulus dan Silas tengah malam mereka memuji-muji Tuhan. Waduh. Kalau mereka aja yang udah begitu nggak putus asa, Bapak Ibu, apalagi kita hari ini yang belum ngalamin masuk penjara. Bener nggak?
saudara masih dalam keadaan baik-baik, masih di rumah, bisa ketemu suami, ketemu istri, Bapak Ibu. Masa kita mau putus asa? Jangan dong. Masa kita mau lemah ikut Tuhan? Jangan, Bapak Ibu. Tetap ada pengharapan di Dia. Tetap ada kekuatan di dalam Dia, saudara. Makanya firman Allah berkata, sadar dan berjaga-jagalah. Jangan biarkan tangan kotor si iblis merusak kita. Dan kita lawan dia. Kita hancurkan. Jangan jadi orang-orang Kristen yang pasrah, putus asa, menerima nasib, Bapak Ibu. Enggak. Enggak, saudaraku. Aduh, nasib saya sudah seperti ini. Enggak, saudaraku. Tuhan sanggup mengubah nasibmu. Tuhan sanggup mengubah bisnismu. Tuhan sanggup mengubah masa depanmu. Bahkan Tuhan sanggup mengubah keluargamu. Saudaraku. Saya orang yang hancur dulu, Bapak Ibu. Saya orang yang nggak punya pengharapan. Bahkan saya sempat berpikir, udahlah, saya bunuh diri aja lah. Kenapa? Berulang kali keluar masuk penjara, rasanya saya bosan. Saya malu sama keluarga Bapak Ibu. Bener. Ini yang namanya si Bayu tuh kerjanya keluar masuk penjara, keluar masuk penjara. Di lingkungan saya tuh udah di blacklist yang namanya Bayu ini, Bapak Ibu. Nggak ada harapan. Nggak ada punya masa depan. Tetapi ketika saya berjumpa tahun 1998, saya dijamah oleh Tuhan Yesus. Di LP Sukamiskin. Waktu itulah saya menemukan kehidupan yang baru. Ini orang yang hancur, ini orang yang udah nggak punya harapan, ini orang yang udah nggak punya masa depan. Ternyata Tuhan Yesus sanggup mengubahkan secara luar biasa. Rasanya udah mau bunuh diri saya di dalam, Bapak Ibu. Benar, di dalam penjara. Aduh, hidup kok gini-gini terus gitu ya. Kapan saya berubahnya gitu. Saya bilang dalam hati ya. Rasanya lebih indah kodok yang ada di luar. Mereka kangkong-kangkong sepertinya bebas gitu. Saya di penjara lagi. Kasus narkoba lagi, saudaraku. Urusan lagi dengan kantor polisi. Saya ingat mama saya datang menjenguk di kantor polisi. Hanya bisa nangis. Terus mama saya bilang gini sama saya, Bapak Ibu. Bayu, kapan kamu berubah? Saya diam 1000 bahasa, saya nggak ngerti. Saya juga nggak tahu, mah. Saya bilang dalam hati gitu. Kapan saya berubah? Saya juga nggak ngerti kapan saya bisa berubah. Saya pengen berubah, tapi saya nggak bisa gitu, saudaraku. Tetapi yang luar biasa, dia pribadi yang kudus, pribadi yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Itu yang mengubahkan hidupku, Bapak Ibu, sampai hari ini. Kalau sekarang, orang-orang pernah ada yang bertamu ke rumah saya, saudaraku. Terus tetangga tuh bilang kepada saya, mencari siapa? Bayu. Oh, Bayu yang pendeta itu ya. Wah, buset, sekarang ada titelnya Bayu pendeta. Dulu Bayu preman, dulu Bayu pecandu narkoba, sekarang dirubah titelnya sama Tuhan. Bayu pendeta. Wah, itu luar biasa Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan Yesus, aduh, saya dari dulu tuh udah ada di kuburan Pandu, Bapak Ibu. Benar. Kalau bukan Tuhan Yesus, saya tuh udah ada di Pandu. Saya ditembak mati sama polisi. Harusnya nasib saya itu seperti itu. Harusnya hidup saya itu seperti itu. Tapi kalau hari ini ada benar-benar kasih karunia Tuhan luar biasa. Bukan hanya buat hidup saya, tapi buat saudara, Bapak, Ibu, keluarga-keluarga Allah yang luar biasa. Maka jangan pernah putus asa, jangan pernah mundur, jangan pernah bosan untuk berdoa, memuji Tuhan, Bapak Ibu. Seperti apa yang dikatakan tadi, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus berjaga-jaga dan sadar. Dan yang ketiga, kita harus melawan penghulu-penghulu kegelapan yang mau menghancurkan hidup kita. Tengkingan, saudaraku, dalam nama Yesus. Pergunakan senjatamu dalam nama Yesus. Lawan sakit penyakitmu dalam nama Yesus. Kalahkan roh-roh jahat itu dalam nama Yesus. Saudara sudah dikuduskan, saudara sudah diberi otoritas oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Makasih.